Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Guritna dari kelas TKA 8B dengan NIM 2143080.1. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara bagaimana kita untuk memasukkan atau menambahkan citasi pada suatu dokumen, citasi atau referensi. Jadi pada video kali ini saya sudah menggunakan salah satu dokumen saya dengan format Word, yang mana ini adalah dokumen format artikel yang berisikan mengenai topik skripsi atau penelitian saya. Jadi langsung saja, mungkin untuk yang pertama di sini saya menggunakan aplikasi atau software Mendeley Reference Manager. Kita klik. Nah, untuk penggunaan aplikasi lainnya itu kita bisa menggunakan aplikasi atau software Zotero juga, atau mungkin dengan software yang lainnya jika ada. Namun di sini saya menggunakan software Mendeley Reference Manager. Jadi langkah yang pertama itu kita harus menginputkan file atau referensi kita pada aplikasi Mendeley tersebut. Jadi berikut ini merupakan contoh-contoh beberapa dokumen yang sudah saya inputkan. Nah, untuk langkah-langkah menginputkannya itu yang pertama adalah kita klik add reference, kemudian kita klik import file. Nah, kemudian langsung saja kita menuju lokasi penyimpanan file referensi kita. Dan untuk contohnya kita bisa menggunakan file ini. Kita klik, kalau klik open. Nah, kita tunggu hingga 100%. Nah, jika dirasa sudah 100%, file yang kita open tadi akan masuk ke dalam aplikasi Mendeley Reference Manager ini ya, yang bertandakan kuning. Kemudian setelah aplikasi masuk ke dalam kemudian setelah file atau dokumen masuk ke dalam aplikasi, kita kembali lagi ke file Word jurnal saya tadi ya. Nah, misalkan saya akan menambahkan referensi pada paragraf pertama. Yang pertama kita adalah membuka atau mengklik Mendeley site terlebih dahulu. Untuk lokasinya ada pada reference. Klik. Nah, apabila sudah login, kita akan langsung menemukan tampilan seperti ini ya. Nah, jika dirasa file yang baru saja dimasukkan tadi tidak ada halaman ini, kita bisa klik ini untuk merefreshnya. Kita klik. Sudah centang hijau berarti sudah update dengan dokumen terbaru. Jadi untuk paragraf 1 ini kita letakkan kursor ini ya teman-teman, lalu kita klik atau kita pilih file mana yang akan kita inputkan. Saya akan pilih file ini. Setelah saya klik checklist, kita langsung klik insert citation. Nah, munculnya akan seperti ini teman-teman. Nah, untuk yang saya tampilkan ini masih dengan format yang berbeda. Jadi saya akan merubah format atau style Harvard sesuai dengan panduan atau pedoman kampus saya. Untuk letak kita menyetingnya ada di sini, citation setting. Nah, untuk style yang saya gunakan ini adalah style IEEE, yang mana kita bisa mengubahnya. Kita klik change citation style, kemudian kita pilih nah ini ya teman-teman. Lalu kita update citation style. Nah, kemudian style dari citasi atau
referensi yang saya masukkan akan otomatis berubah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang saya gunakan adalah art style. Untuk stylenya ada banyak teman. American Psychological Association, ada item right, dan lain sebagainya. Ini bisa kita rubah sesuai dengan pedoman atau kebutuhan kita. Kemudian saya akan menambahkan lagi referensi atau citasi pada paragraf 2. Saya lakukan di sini. Ini bagian paling akhir ya teman-teman. Kita pilih file mana yang akan kita masukkan. Saya memilih file, klik terlebih dahulu, kita checklist, kemudian langsung insert citation. Nah, untuk referensi atau citasinya otomatis akan masuk ke dalam paragraf seperti ini. Ini yang saya gunakan adalah Harvard style. Kemudian mungkin akan kita coba lagi satu lagi. Saya akan menambahkan referensi di sini dengan checklist, lalu kita insertkan citation. Nah, otomatis muncul pada dokumen yang kita tambahkan. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh masukkan referensi atau citasi secara otomatis. Jadi untuk dokumen-dokumen yang sudah tertera pada layar bagian kanan ini merupakan dokumen-dokumen yang tentunya sudah kita tambahkan sebelumnya pada aplikasi Mendeley Reference Manager. Untuk langkah-langkahnya sama, semuanya sama seperti yang awal tadi. Jadi kita add reference, kemudian import file from your computer. Nah, itu tadi langkah-langkah kita memasukkan citasi secara otomatis. Kemudian apabila kita memiliki referensi namun kita tidak memiliki file PDF atau dokumennya, kita bisa memasukkan referensi tersebut pada dokumen secara manual. Contohnya kita masukkan ke sini. Nah, untuk langkah-langkahnya jadi seperti ini. Kembali ke aplikasi Mendeley. Kemudian kita add reference. Namun kita pilih option yang add reference manually. Kita klik. Nah, di sini untuk identifiers kita bisa memasukkan doi dari artikel atau jurnal atau file referensi yang kita miliki. Namun untuk file referensinya terkunci ya, jadi kita tidak memiliki file tersebut atau tidak bisa di-download. Sebetulnya ini bisa di-download, namun saya hanya mengambil contoh file yang tidak bisa terdownload saja. Jadi untuk langkah-langkahnya, setelah kita memilih referensi manual ini, kita klik dan kita copy doi dari file referensi yang tidak bisa di-download tersebut. Kita copy dulu doi-nya dan kita kembali ke aplikasi Mendeley. Lalu kita sini. Oke. Lalu kita klik lookup. Nah, setelah kita enter atau kita oke, doi kita masukkan, segala macam yang kita butuhkan akan terinputkan secara otomatis. Nah,
mulai dari title atau judul, author, dan tahun, serta kebutuhan yang lain sebagainya. Setelah selesai, kita bisa add and buy. Nah, dan kemudian file tersebut akan otomatis masuk atau tambah pada aplikasi Mendeley ini, seperti ini yang ada garis kuningnya. Kemudian setelah file ditambahkan ke aplikasi Mendeley, kita kembali ke dokumen. Langkahnya sama seperti menginputkan citasi secara otomatis. Kita refresh terlebih dahulu karena file yang terakhir kita baru tambahkan. Setelah refresh, file tersebut akan masuk, lalu sama inputkan kita dan insert. Untuk langkahnya memang sama persis dengan menginputkan referensi atau citasi otomatis. Yang berbeda hanya pada bagian penginputan pada aplikasi Mendeley-nya. Karena kita tidak memiliki filenya atau kita tidak punya file downloadannya, jadi kita tidak bisa mengimport dari komputer, namun kita bisa menggunakan doi dari file tersebut secara online. Kemudian untuk yang selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana menambahkan daftar pustaka dari beberapa referensi yang sudah saya inputkan sebelumnya. Jadi untuk beberapa referensi yang sudah saya inputkan ini akan kita tambahkan pada daftar pustaka dengan cara kita masuk ke halaman kosong atau lembar kosong terlebih dahulu. Nah, cara memasukkan atau memanggil beberapa referensi yang sudah kita inputkan pada paragraf tadi, yang pertama adalah dengan cara kita klik titik 3 pada layar bagian kanan, kemudian kita klik insert bibliography. Setelah kita klik continue. Nah, untuk citasi atau referensi yang sebelumnya kita inputkan pada paragraf bab pendahuluan dan juga bab 2 akan otomatis masuk pada bab daftar pustaka. Dan kita rapikan terlebih dahulu. Nah, sudah. Jadi ini empat artikel ini merupakan 4 referensi yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, sudah. Nah, mungkin sekian video tutorial dari saya, dan cukup yang saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.